Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dalucata Kakamarda dengan NIM 2005009440444 dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B, mata kuliah jaringan komputer, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan. Atau dalam definisi lain, jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus. Kemudian sekarang terdapat istilah sistem terdistribusi, yang dimana suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan, dan perbedaannya terletak pada sistem operasinya, serta pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Dan berikut merupakan perbedaan antara jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terpusat. Pada jaringan ini, server menjadi server tunggal. Jika server tersebut bermasalah atau mati, maka seluruh user tidak bisa dilayani. Kemudian pada jaringan terdistribusi, user dilayani banyak server dan user tidak menyadari keberadaan server tersebut. Dan dengan adanya konsep jaringan terdistribusi menjadikan jaringan tersebut ketersediaannya tinggi atau jarang mengalami down. Kemudian jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer. Yang pertama, infrastruktur jaringan fisik, yaitu suatu infrastruktur fisik yang banyak berhubungan dengan perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Kemudian infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur jaringan logikal pada suatu jaringan dapat berupa konfigurasi dari banyak software yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan klien pada jaringan. Dan ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cakupannya atau jangkauan geografis. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. Pada PAN, level jaringan ini bersifat personal atau paling kecil cakupannya. Sebagai contoh, Bluetooth atau Infrared Data Association atau ERDA. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, seperti di sekolah atau kantor. Sebagai contoh, lab komputer. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Merupakan suatu jaringan yang mencakup suatu kota atau wilayah. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Berbeda dengan MAN, jaringan WAN merupakan jaringan yang cakupannya lebih wide atau luas. Sebagai contoh misalnya suatu jaringan kota satu dengan kota lainnya ataupun negara satu dengan negara lainnya. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini terdapat dua, yaitu intranet dan internet. Intranet adalah jaringan yang dapat diakses untuk kalangan internal saja, sedangkan internet adalah sebuah jaringan yang dapat diakses oleh publik atau semua orang. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara pembangunnya. Di sini terdapat dua, yaitu yang pertama ad hoc dan infrastruktur. Pada ad hoc, jaringan ini bersifat sementara dan tidak direncanakan. Sebagai contoh adalah saat membuat jaringan ad hoc antar laptop untuk sharing file atau print file menggunakan printer wireless. Dan yang kedua adalah infrastruktur. Pada jaringan ini bersifat tetap dan perlu disiapkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, jaringan data center, jaringan pada lab, dan juga jaringan access point. Meskipun user berganti-ganti, tetapi access point-nya tetap yang telah dibuat network administrator. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi ini menggunakan satu kabel yang dipakai untuk bersama-sama. Topologi ini pada penempatan klien dan penerapannya sangat mudah dilakukan, tetapi memiliki kelemahan apabila salah satu kabel putus atau bermasalah, maka dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ini mirip dengan topologi bus, tetapi ujungnya ditutup. Topologi ini memiliki performa yang lebih baik dari topologi bus, akan tetapi memiliki kelemahan, yaitu jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga akan ikut putus dan biasanya terjadi tabrakan data. Serta troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Dan yang ketiga ada topologi star. Topologi ini memiliki konsentrator di tengah yang berupa switch atau up router. Jadi ketika ada satu kendala, maka tidak akan mempengaruhi komputer lain.
dan topologi jaringan ini tetap berjalan. Tetapi apabila konsentratornya bermasalah, maka seluruh komputer yang terhubung akan mengalami masalah. Dan topologi jaringan ini sangat bergantung pada terminal pusat. Dan yang keempat ada topologi extended star, yang merupakan pengembangan dari topologi star. Topologi komputer ini menggunakan banyak hub dan perangkat yang bisa 2 kali lipat dibandingkan topologi star. Yang kelima ada hierarchical topologi. Topologi ini seperti pohon bercabang yang terdiri dari induk atau host yang dihubungkan dengan simbol atau node secara berjenjang. Kelebihannya yaitu data terpusat secara hierarki, sehingga pada manajemen data lebih baik dan mudah. Dan jaringan ini mudah dikembangkan lebih luas, akan tetapi bisa juga terjadi tabrakan file. Dan yang terakhir adalah topologi mesh, yang merupakan topologi dengan jaringan yang kompleks dan memiliki beberapa node. Kelebihannya tidak akan terjadi adanya tabrakan data, akan tetapi kekurangan topologi ini ada pada proses instalasi jaringan yang sangat rumit. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama, wired network, atau jenis jaringan yang memanfaatkan kabel sebagai media pengiriman data. Dan yang kedua adalah wireless network, yang merupakan sebuah jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media pengiriman data. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama, ada unicast yang merupakan penyiaran dari satu ke satu. Dan yang kedua adalah multicast yang merupakan penyiaran dari satu ke grup. Dan yang terakhir ada broadcast yang merupakan penyiaran dari satu ke semua atau tidak ada batasan sama sekali. Kemudian model jaringan saat ini. Model jaringan saat ini seperti neurit dan dendrit yang ada pada otak kita, yang berarti semuanya saling terhubung. Semua jaringan saling tersambung walaupun memiliki banyak cabang, dan semakin banyak cabangnya maka semakin baik karena semakin banyak juga alternatifnya. Dan apabila suatu jaringan terdapat masalah, maka dapat menggunakan alternatif jaringan lain. Sekian penjelasan model infrastruktur jaringan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.